Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita akan memasuki pembelajaran daring untuk mata pelajaran matematika. Nah, pada hari ini tempat kita pelajari pertama adalah tentang bilangan bulat. Banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat, seperti menuliskan ketinggian suatu tempat, suhu, dan keuntungan atau kerugian dalam berdagang. Ini semua berkaitan dengan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. Ketinggian puncak Jayawijaya dan perubahan suhunya dapat ditulis menggunakan bilangan bulat. Kalian perlu memahami bilangan bulat dan operasinya dengan baik. Kata kuncinya adalah bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan garis bilang. Ayo ingat kembali, apakah yang dimaksud dengan bilangan asli dan bilangan caca? Apa saja operasi bilangan tersebut? Bagaimana meletakkannya pada garis bilangan? Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Nah, sebelumnya, tahukah kamu skala Celcius adalah suatu skala suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosfer standar. Skala ini mendapatkan namanya dari ahli astronomi Anders Celsius pada tahun 1701 sampai 1744 yang pertama kali mengusulnya pada tahun 1140. Baik, kita lanjut bacanya. Puncak Jayawijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Papua. Gunung ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena keindahannya. Puncak gunung tersebut terdapat salju abadi. Suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut adalah 37 derajat Celcius. Puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 dpl. Berdasarkan catatan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada tanggal 6 November 2017, suhu udara puncak Jayawijaya pada pagi hari adalah minus atau negatif derajat Celcius, pada siang hingga sore hari minus 7 derajat Celcius, dan pada malam hari minus 9 derajat Celcius. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan suhu minus 8 derajat Celcius? Temukan jawabannya pada pembahasan materi ini. Nah, sebelumnya, apa yang akan kalian pelajari? Yang pertama adalah 1. Kalian mampu menjelaskan bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan atau bilangan pecahan dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Dan yang terakhir, kalian mampu menggunakan konsep bilangan bulat, termasuk menggunakan garis bilangan untuk menyatakan situasi sehari-hari. Itu yang akan kalian pelajari. Oh, yang ada yang kelima nih, menjelaskan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan atau bilangan pecahan dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Nah, di sini ada informasi untuk kamu. Tokoh bilangan bulat negatif pertama digunakan pada masa dinasti Han. Bilangan tersebut ditulis pada buku dengan judul The Nine Chapters of the Mathematical Arts sekitar pada tahun 202 sampai 220. Dalam buku tersebut terdapat tulisan yang berisi tentang bilangan negatif. Caranya dengan menyusun dan menghitung batang merah yang mewakili bilangan positif serta batang hitam untuk bilangan negatif. Warna merah untuk mengawali bilangan negatif dan warna hitam untuk bilangan positif. Pada abad ketiga Masehi, Diophantus juga menggunakan bilangan negatif. Nah, ini nih ya yang disebut sebagai penemu bilangan bulat negatif. Nah, yang pertama materinya adalah submaterinya adalah membaca dan menulis lambang. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami cara membaca dan menulis lambangan bilangan bulat. Tahapan tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Sebelum itu, tahukah kalian puncak Jaya atau Kartens Piramid adalah sebuah puncak yang menjadi bagian dari barisan Sudirman. Pada puncak Jaya terdapat Glacier Kartens yang merupakan satu-satunya glacier tropika terbesar di Indonesia yang kemungkinan besar segera akan melenyap akibat pemanasan global. Oke, kita lanjut. Ayo mengamati pengamatan ke-1. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ini adalah perkiraan cuaca di puncak Jayawijaya ya. Pagi negatif 8 derajat Celcius, siang negatif 7 derajat Celcius, sore
negatif 7 derajat Celcius, malam negatif 9 derajat Celcius. Sudah diperhatikan? Baik, kita lanjut. Nah, Jaya Wijaya yang berubah. Ingatkah kalian suhu pada puncak Jaya Wijaya pada tanggal 6 November 2017? Pada gambar tadi ya. Pada pagi hari negatif 8 derajat Celcius, siang hari hingga sore hari negatif 7 derajat Celcius, dan malam hari negatif 9 derajat Celcius. Bagaimana cara menentukan pada garis bilangan? Nah, ya. Lanjut ke pengamatan 2. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan. Nah, ini adalah gambar kulkas. Nah, sebelumnya kita lihat, tahukah kalian kulkas atau lemari pendingin adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi atau proses pendinginan untuk menolong pengawetan makanan. Kulkas beroperasi dalam sebuah putaran refrigerator. Kulkas terdiri dari lemari pendingin atau lemari pembuku atau keduanya. Sistem dua lemari ini pertama kali dikenalkan oleh General Electric pada tahun 1930. Kita lanjut ke pengamatannya. Nah, makanan dan minuman disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu tertentu. Beberapa saat suhu makanan dan minum dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Suhu ini dapat dituliskan menjadi negatif derajat Celcius. Jadi jika ada bilangan yang disebutkan itu di bawah 0, maka kita akan bukakan dengan tanda negatif atau tanda min ini ya. Kemudian makanan dan minuman dikeluarkan dari lemari pendingin. Suhu makanan dan minuman menjadi 12 derajat Celcius. Itu. Ini termometernya. Oke. Nah, lanjut. Ayo menanya. Nah, sebelum menanya di sini ada informasi. Tahukah kalian termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, temperatur ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin yang termo yang berarti panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Prinsip kerja termometer ada bermacam-macam. Yang paling umum digunakan adalah termometer air besar. Baik, di sini ada menanya. Berikut contoh pertanyaan tentang membaca dan suhu. Bagaimana cara menulis dan membaca bilangan bulat lebih dari 0? Lalu ada pertanyaan lagi, apakah arti tulisan dan bacaan pengukuran suhu lemari pendingin tersebut pada bilangan? Nah, itu sebuah pertanyaan yang akan membuat kamu semakin ingin tahu ya materi hari ini. Nah, di sini buatlah contoh yang lain. Halo, ayo menakar. Baca dengan cermat. Bilangan bulat terdiri dari 3 macam bilangan, yaitu bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan. Pengamatan pertama, perhatikan gambar berikut. Pagi, siang, sore, dan malam. Ini adalah gambar cuaca yang tadi ya. Suhu-suhu di puncak Jaya Wijaya. Sudah diamati. Nah, kita lanjut. Nah, yang kedua, ubahlah setiap satuan pada gambar menjadi bilangan bulat. Suhu pagi negatif 8, sore hingga siang hingga sore negatif 7, dan malam hari negatif 9. Lalu buatlah garis bilangan dengan ujung kiri dan ujung kanan diberi tanda panah. Letakkan 0 di tengah garis, kemudian bilangan bulat positif di sebelah kanan 0 dan bilangan bulat negatif di sebelah. Seperti ini. Perhatikan gambar ini namanya bilangan bulat. Ini namanya garis bilangan ya. Tengah-tengahnya 0, sebelah kanan bilangan bulat positif, sebelah kiri bilangan bulat negatif. Arti tanda panah di gambar itu adalah sebagai berikut. Yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Lalu lengkapi garis bilangan dengan 1 di sebelah kanan, 0, 2 di sebelah kiri, 1, 3, dan sebelah kanan 2 dan 4 di sebelah kiri, dan seterusnya. Jadi seperti ini. Nah, ini pembuatan garis bilangan ya. Lalu yang selanjutnya juga yang negatifnya seperti ini ya. Oke, kenapa sampai 9? Karena dalam soal ini yang paling tinggi itu, yang paling rendah itu angka 9. Jadi kita menggunakan juga minimal itu angka 9 harus ada, 10 juga boleh kalau tidak ya. Nah, lalu sudah itu tergambarlah kedudukan bilangannya, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Titik lain. Jadi negatif 8 ini, negatif 7 ini, negatif 9. Tanda dari bilangan bulat tadi.
Penguatan yang kedua, suhu 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius dapat ditulis sebagai bilangan bulat, yaitu negatif 3. Pada saat suhu 12 derajat Celcius di atas suhu 0 derajat Celcius dapat ditulis sebagai bilangan bulat 12 atau dibaca positif 12, atau tidak usah pakai positif juga, cukup 12 saja. Nah, tuliskan suhu berikut pada garis bilangan. Yang pertama A, B, C, D, E. Nah, itu tidak usah kita mengerjakan, itu hanya sebagai pengetahuan saja ya. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh. Bagaimana cara menuliskan bilangan 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan negatif 8 pada kesepakatan. Nah, penyelesaian pertama adalah perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita membuat garis bilangan dengan titik 0 di tengah. Nah ya, lalu kita lihat bilangan yang paling terendah atau paling tertinggi apa? Itu negatif 9, artinya berarti kita harus membuat 9 angka ke kanan dan 9 angka ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, ya. Kenapa? Karena di dalam data tadi, yang paling tinggi atau yang paling rendah itu adalah negatif 9. Negatif 9 paling rendah ya, kita ambil. Kalau ada yang paling tinggi berapa? Karena tidak ada, berarti kita ambil yang paling tinggi. Nah, langkah yang kedua, kita tandain. Nah, yang tadi lihat ya, 5, negatif 5, negatif 9, 1, negatif 7, dan 1. Titik. Negatif 9, negatif 8, 7, negatif 5, 1, 5. Nah, itu. Nah, di sini pengetahuan lagi. Tahukah kalian lawan bilangan positif adalah bilangan negatif? Bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif akan menghasilkan 0 bila bilangan besar. Oke. Nah, suhu untuk udara pada hujan mencapai derajat Celcius di bawah 0, maka tulisannya jadi negatif 8. Yang kedua, seseorang mampu menggali sumur hingga kedalaman 10 meter di bawah permukaan, maka kalimatnya menjadi negatif 10 meter atau negatif 10. Yang ketiga, pesawat terbang ketinggian 150 meter dari permukaan laut, artinya apa? Dia ke atas ya, maka ditulis menjadi plus 150 atau dibaca positif 150. Jadi untuk kalian ketahui bahwa jika ke kanan dan ke atas itu bilangannya positif, dan jika bilangannya ke kiri dan ke bawah jadi bilangannya negatif. Oke, di sini ada lagi pengetahuan. Cara penulisan bilangan positif adalah dengan menambahkan tanda plus atau tanpa plus. Biasanya kita tidak usah ya, tidak usah kita tambah plus, dengan langsung aja boleh. Nah, cermati cara membaca bilangan. Ini dibaca negatif 9, yang ini dibaca 64 saja. Boleh pakai positif 64, tapi lebih umumnya 64. Yang ketiga ini dibaca negatif 143. Yang keempat ini dibaca 2235. Yang kelima yang terakhir ini negatif 60.768. Contoh yang keempat, gunakan bantu garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Kita boleh lihat bilangan tertingginya berapa, 6, dan bilangan terendahnya 4. Nah, berarti kita boleh menggunakan bilangannya lebih dari 6 ya. Nah, ini maka kita akan ketemu. Nah, ini batasnya, ini ya, dengan ini. Maka bilangan di antara ini adalah ini dia. Berapa? Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 6. Ditulis seperti ini. Jadi, bilangan bulat yang lebih dan lebih dari negatif 4 dan kurang dari positif 6 negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Contoh selanjutnya, contoh 1.5. Gunakan bantuan garis bilangan, tentukan bilangan bulat yang terletak
3 satuan sebelum 2. Perhatikan penyelesaiannya. 3 satuan sebelum 2. 3 satuan sebelum 2. 2-nya sini. Ya, 2-nya sini ya. Lalu 3-nya 1, 2, 3. Maka 3 satuan sebelum 2 adalah negatif 1 ini ya. Pas ya untuk contoh. Nah, itu adalah contoh-contoh yang telah kalian Bapak jelaskan. Nah, tugas pertama kamu anakmu adalah nih, mengerjakan soal berikut. Siap ya? Nomor 1. Tetapi pernyataan berikut caranya dengan menggunakan 1A. Pada malam hari, suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas nol. Suhu Kabupaten Puncak adalah titik-titik. Kira-kira ini negatif 1 atau positif 1 ya. Yang 1B. Pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air. Pusat gempa di Kota Padang adalah, nah ini negatif 20 atau positif 20 ya. Yang 1C. Pesawat tempur milik TNI AU terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur adalah di atas positif atau negatif. Yang selanjutnya nomor 4. Penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah kedalaman adalah berapa meter? Positif apa negatif ya? Yang ketiga, isilah titik-titik bawah ini dengan tepat. A. Nah, ini dibacanya apa? B. Dibacanya apa? Nah, yang C itu dibacanya sudah ada, tinggal kamu menuliskan angkanya. Yang D juga bacaannya sudah ada, tinggal menuliskan angkanya. Oke. Nomor 4. Gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan. Bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari 1. Berarti kamu bikin ya bilangan bulat, lalu nanti bilangan yang lebih dari kurang dari 5 dan 1 kamu titik. Yang 4B, bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari positif 7. Sama, di antara ini kamu kasih titik 3. Yang C, bilangan bulat 5 satuan dari titik 1. Yang D, bilangan bulat yang terletak 4 satuan ke kanan dari titik negatif 2. Yang E, bilangan bulat yang terletak 5 satuan ke kanan dari titik negatif 3. Baik anak-anak, nah untuk tugas matematika ini cukup 4 soal saja. Walaupun soal yang keempat ada 5, soal yang ketiga ada 4, dan soal yang ke-1 ada 3. Jadi kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12. 13 soal yang sebenarnya mudah. Nah, sudah ada contoh ya, tinggal kalian pelajari lagi, kalian ingat-ingat. Baik anak-anak, jangan lupa untuk soal dikerjakan di kertas lembar, kasih nama, tanggal, dan judul yang jelas agar nanti mudah Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.